Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas reaksi eliminasi. Ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu yang sudah kita bahas tentang substitusi pada alkil halida. Saat ini kita fokus tentang reaksi eliminasi pada alkil halida. Baik, silakan disimak ya penjelasannya. Selamat belajar. Oke, pertama kita harus mengetahui apa sih definisi dari eliminasi. Kalau kita amati dari kata eliminasi, eliminate atau menghilangkan, jadi terjadi proses kehilangan. Kalau berdasarkan ilmu kimia organik, apa sih reaksi eliminasi itu? Yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap melalui hilangnya gugus yang terikat pada atom-atom yang berdampingan. Nah, reaksi eliminasi ini dapat terjadi pada hidrokarbon jenuh, misalkan seperti alkana, dan juga terjadi pada alkil halida. Jika pada alkil halida, ini terjadi karena adanya pengaruh suatu basa kuat yang menghasilkan suatu alkena. Jadi di sini pada reaksi eliminasi terjadi unsur pelepas terjadi pelepasan unsur hidrogen dan X adalah golongan halida ya, golongan halogen FClBrI keluar dari dalam alkil halida. Oleh karena itu, reaksi ini juga disebut sebagai dehidrohalogenasi. D artinya penghilangan, hidro adalah hidrogen, halogen adalah halogen ya. Jadi unsur halogen atau unsur golongan 7A. Jadi saya ulangi lagi, apa maksudnya reaksi eliminasi pada alkil halida? Yaitu reaksi dehidrohalogenasi alias penghilangan unsur hidrogen dan unsur halogen. Nah, di sini sama seperti yang kemarin yang mengenai substitusi nukleofilik, baik eliminasi pun ada dua macamnya, ada reaksi E1 dan reaksi E2. Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Sebelum kita menginjak ke sana, kita harus mengetahui reaksi umum reaksi eliminasi alkil halida atau kita kenal dengan istilah dehidrohalogenasi. Baik, simak baik-baik ya. Di sini ada alkil halida, ada C dengan hidrogen, C dengan X adalah unsur halogen. Jika bertemu dengan basa kuat, dia akan terjadi pelepasan unsur H dan X di sini dan terjadi pembentukan ikatan alkena. Jadi yang awalnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, perlu saya garis bawahi, kenapa kok bisa terjadi pembentukan ikatan rangkap? Karena terjadi pelepasan unsur hidrogen dan unsur halogen, ya. Kemudian yang hidrogen dilepaskan tadi berikatan dengan basa. Dan sedangkan ya, untuk ion halogennya dia menjadi bebas. Nah, basa kuat ini apa saja? Basa kuatnya bisa menggunakan KOH atau etanol atau CH3CONA atau di sini menggunakan etanol juga. Di sini jadi kalau kita membaca seperti ini artinya apa? Kita menggunakan katalis KOH, basa kuatnya KOH dalam pelarut etanol. Sama di sini bisa menggunakan CH3CH2ONA dalam pelarutnya juga etanol. Di sini juga tensi butil OK ini OK adalah kalium dengan pada tensi butil butil alkohol atau kita kenal dengan istilah butanol ya. Nah, bagaimanakah ya untuk eliminasi ini? Pada reaksi eliminasi seperti yang dijelaskan di awal tadi terbagi menjadi dua macam, ada reaksi E1 dan reaksi E2. Nah, bagaimanakah mengenai produk reaksinya? Produk reaksinya menggunakan aturan Zaitsev. Apakah yang disebut dengan aturan Zaitsev ini? Jadi artinya apa? Aturan Zaitsev ini mengatur bahwa produk yang banyak dihasilkan adalah produk dalam bentuk alkena yang lebih stabil. Lebih stabil bagaimana? Dikatakan stabil jika dia tidak dapat mengalami resonansi kembali, tidak dapat mengalami perubahan strukturnya sehingga dia lebih stabil. Misalkan ada struktur seperti ini, di sini dicontohkan ada propil bromida, 1, 2, 3, 4 jadi butil bromida.
ketika dia direaksikan dengan natrium etoksida, di sini sebagai katalisnya ya, basa kuat dalam pelarut etanol, dia akan menghasilkan produk alkena. Nah, di sini produknya ada 3 macam dalam bentuk A, B, dan C ini. Nah, ternyata yang paling banyak dihasilkan adalah produk yang dalam bentuk A, dalam struktur seperti ini. Kenapa yang produk B dan C tidak? Karena apa? Produk A ini jauh lebih stabil karena letak ikatan rangka berada pada posisi tengah, sehingga dia tidak dapat mengalami reaksi perubahan ikatan rangkap. Jadi kalau yang stabil itu ikatan rangkapnya berada di tengah ya. Nah, bagaimanakah dengan yang B? Yang B juga bukannya kan di tengah juga, Bu. Kenapa kok dia sangat sedikit sekali dibandingkan yang produk A? Kenapa? Ada pengaruhnya dengan stereoisomernya atau pengaruh stereokimianya ya. Kemudian yang C, di sini letak ikatan rangkap ada di ujung. Letak ikatan rangkap di ujung ini mudah mengalami pergeseran ikatan rangkap sehingga dia tidak stabil. Nah, seperti ini juga ada senyawa seperti ini. Nah, produk yang kedua ini ada 2 jenis juga, ada yang A dan B. Ternyata yang A, yang ikatan rangkapnya di tengah-tengah, dia jauh lebih stabil sehingga lebih banyak produk yang dihasilkan. Ada 71%, yang di ujung seperti ini hanya 29%. Why? Kenapa seperti itu? Karena pada yang produk A di sini ada pengaruh pembentukan karbokation yang stabil. Jadi ikatan antara cabang metil di sini dia cenderung menstabilkan ikatan rangkap di tengah sini. Jadi dia tidak bisa mengalami resonansi atau pergeseran ikatan rangkap. Beda semisalnya jika berada di ujung seperti ini. Jadi dia mudah mengalami pergeseran. Kita belajar lagi mekanisme E2 dan E1. Pertama saya bahas tentang E2. E2 kenapa dikatakan 2? Karena dia ada eliminasi bimolekuler. Bimolekuler ini jadi laju reaksinya tergantung pada konsentrasi 2 molekul, maksudnya 2 reaktan, yaitu RX dan B. Jadi antara alkil halida dan basa kuatnya konsentrasinya sama-sama mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini tahap penentu laju reaksi melibatkan konsentrasi basanya. Artinya apa? Semakin kuat tingkat kebasaannya, semakin cepat laju reaksinya. Nah, ini adalah tentang reaktivitasnya. Ketika alkil halida dalam bentuk I, Br, ClF, jadi dari yang jari-jarinya paling gede ke kecil, itu ternyata lebih kuat. Jadi semakin ke sini, semakin ke atas. Jadi kalau kita lihat di SPU, dari I kan yang paling bawah ya, jadi FClBrI. Ya, di sini yang paling gede adalah I, jadi artinya dia yang paling basah kuat. Nah, tahap penentu laju reaksi ini melibatkan pemutusan antara alkil dengan X-nya tadi. Reaksinya tidak tergantung apakah dia primer, sekunder, atau tersier. Ini ya kalau yang mengenai mekanisme E2. Jadi di sini yang paling penting adalah tentang konsentrasi basa. Next. Nah, ini adalah contoh mekanismenya E2. Jadi mekanisme E2 itu cenderung mekanisme yang serentak. Jadi dari depan belakang ya. Jadi di sini misalkan ada alkil halida seperti ini, ketika ada si basa kuat ini cenderung menarik H+ yang mengikat pada alkil halida. Kemudian karena B menarik si H+ yang di alkil halida ini sehingga ikatan antara H dan C lepas karena C kan kehilangan hidrogen ya, sehingga dia tidak stabil, sehingga dia membentuk ikatan rangkap dengan C sebelahnya di sini. Karena ini sudah membentuk ikatan rangkapnya dengan C, antara C dengan C, sehingga C yang kedua ini melepaskan halogennya gitu. Jadi kalau kita amati di reaksi intermediat seperti ini, di produk intermediatnya atau produk antaranya, alkil halida sama-sama mengikat basa, sama-sama mengikat X. Tetapi artinya dia yang B ini cenderung mengikat H, yang C juga mengikat X, tapi ketika sudah bentuk produk, antara B dan X sama-sama dilepas, sehingga nanti B berikatan dengan hidrogen pada C1, kemudian X pada C2 dilepaskan, seperti itu. Nah,
Jadi kalau dari seperti ini aturan side safe, kita lihat bagaimana energi aktivasinya. Ternyata energi aktivasi yang paling rendah adalah untuk produk yang stabil, alias ikatan rangkapnya berada di tengah, alias yang tidak mudah mengalami resonansi atau pergeseran ikatan rangkap. Sedangkan pada produk yang atas ini, yang ikatan di ujung, energi aktivasinya sangat tinggi, sehingga produknya sangat sedikit ya. Jadi perlu kita ingat, produk reaksi dapat cepat terbentuk jika energi aktivasinya rendah. Nah, salah satu upaya untuk menurunkan energi aktivasi adalah menggunakan katalis. Diingat-ingat lagi untuk mata kuliah kimia fisik. Kemudian kita bahas mengenai anti-eliminasi. Jadi bagaimana maksudnya anti-eliminasi ini? Jadi ini ada kaitannya dengan konformasi bentuk senyawanya ya. Jadi ini ada hubungannya dengan stereokimia. Dikatakan anti jika semisalnya sebenarnya di sini posisi antara hidrogen dengan X adalah posisinya berseberangan. Jadi ada yang di atas sama di bawah. Kalau yang sinister, sin dari planar di sini, dia posisinya sama-sama di atas ya. Jadi di sini yang eliminasi E2 ini biasanya terjadi ketika H dan X posisinya adalah anti. Jadi saling berseberangan gitu ya. Mekanisme E2, bagaimana kalau dia posisinya anti-eliminasi? Jadi kalau posisinya dia sinister, dia sangat sulit mengalami eliminasi ya. Jadi harus sama-sama posisinya adalah anti. Jadi apa tuh berseberangan kalau lihat konformasinya. Jadi seperti ini, produk mayornya bentuknya seperti ini, minornya yang di sebelah sini. Jadi ini kalau misalkan dia di posisi apa? Di posisinya sama-sama di belakang ya, jadi sama-sama sinister. Jadi dia ada dua produk seperti ini. Sedangkan kalau posisinya anti, ada yang di depan dan di belakang, dia mengalami produk mayor yang sangat apa ya, yang cenderung satu produk saja. Nah, ini mekanisme E2 kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini. Nah, BR anti terhadap kedua H, maksudnya apa? Letak H di sini sama BR sama-sama berseberangan, yang H di atas, BR-nya di bawah ya. Nah, produk ini berorientasi side safe. Tetapi jika misalkan ada satu H yang di bawah, hanya satunya di atas, BR anti hanya pada H yang memberikan produk berorientasi non side safe. Jika misalkan di sini ada satu H yang nggak di atas ya, maksudnya ada satu H yang di bawah ini, jadi dia menghasilkan produk yang non side safe tadi. Oh iya, untuk yang non side safe silakan baca lagi ya. Nanti saya sampaikan materi tentang mekanisme side safe nanti. Kemudian mekanisme E1. Mekanisme E1 di sini, kalau tadi kan mekanisme E2 itu dia apa tuh ada dipengaruhi oleh dua reaktan ya, baik sama-sama dari alkil halida maupun dari basa kuat yang di sini. Tetapi kalau E2 ini tidak ada efek ya, tidak ada efek kapankah dia, maksudnya entah dia primer, sekunder, atau tersier, sama-sama mempunyai potensi sebagai E2. Dan itu sangat dipengaruhi oleh basanya. Kalau basanya kuat, jadi dia bisa mengalami E2. Kalau lemah, jelas dia sulit mengalami mekanisme E2. Namun, jika seperti ini, ada apa tuh? Ini kan menggunakan basa kuat ya, menggunakan natrium etoksida. Bagaimana kalau dia hanya menggunakan panas? Jadi selambang segitiga ini artinya energi saja. Nah, di sini dia juga bisa menghasilkan dua produk ya, ada produk major minor. Nah, ini barulah berlaku mekanisme E1. Jadi kalau E2 bimolekuler, ada pengaruh basanya. Kalau E1, nah, kalau E1 ini dia tergantung bagaimana dengan satu molekulnya, hanya tergantung pada si alkil halidanya saja. Nah, ini pada E1 ini melibatkan pembentukan karbokation. Jadi hanya bisa cocok untuk alkil halida tersier. Nah, ini untuk yang E1.
Misalkan di sini ada seperti ini. Jadi di sini kita harus membentuk karbokation terlebih dahulu sama seperti SN1 kemarin. Jadi kita harus ada terjadi pelepasan si B-ermin tadi. Dia bisa membentuk karbokation seperti ini. Nah, setelah membentuk karbokation seperti ini, ketika ada etanol sebagai pelarutnya, oksigen pada etanol ini cenderung ingin menarik H+ pada karbokation ini, sehingga hanya lepas ditangkap oleh si etanol tadi, sehingga ikatan antara H dengan C ini membentuk ikatan rangkap dengan C positif ini, sehingga membentuk alkena ya. Nah, karbokation ini dapat mengalami penataan ulang. Jadi sini eliminasi ini memang sangat kuat kaitannya dengan kehadiran basa kuat. Jadi kalau basa kuat, dia harus melalui mekanisme karbokation terlebih dahulu. Dan perlu diingat, karbokation yang stabil hanya ada pada golongan tersier saja. Nah, bagaimanakah kaitannya dengan substitusi versus eliminasi? Kapankah suatu reaksi itu bisa mengalami substitusi? Kapankah bisa mengalami eliminasi? Jadi ini, misalkan ada reaksi unimolekuler SN1 dan E1 atau bimolekuler SN2 dan E2. Oke, kita bahas. Nah, faktor ini akan memperbesar jika konsentrasi nukleofil atau basanya meningkat. Nah, reaksi bimolekuler SN2 dan E2 didukung oleh konsentrasi basa yang tinggi. Jadi memang sangat ketergantungan pada nukleofilnya atau basanya ya. Karena kan dia 2 molekuler di sini. 2 mol maksudnya dua reaktan yang pengaruh jadi antara alkil halida dan basanya. Nah, faktor ini akan bernilai 0 jika konsentrasinya nukleofil atau basa nggak ada. Nah, ini baru terjadi reaksi SN1 maupun E1. Jadi kalau kemarin seperti ini, SN1 maupun E1 itu kita tidak tergantung pada kondisi basanya, tapi kita mutlak tergantung pada alkil halidanya. Jika dia bisa membentuk karbokation, artinya dia bisa mudah membentuk SN1 maupun E1. Nah, misalkan seperti ini bimolekuler SN2 atau E2. Pertama kita harus bahas melihat dari tentang halangan steri yang di sini. Jadi menyebabkan penurunan laju reaksi SN2, tetapi tidak berpengaruh pada laju reaksi E2. Jadi kalau kita buka-buka yang kemarin pada reaksi SN2 ya, perlu diingat-ingat lagi, ada efek halangan sterik. Jika halangan sterik yang mudah, dia bisa mengalami reaksi SN2 ya. Tetapi itu hanya mempengaruhi SN2 saja, yang E2 tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi di sini misalkan ada suatu senyawa, dia memiliki molekul yang sangat besar sekali sehingga besar halangan steriknya, besar efek steriknya di sini, sehingga dia lebih cenderung mengalami reaksi E2, mengalami reaksi eliminasi bimolekuler. Nah, kita belajar di sini tentang efek sterik yang meningkat. Jadi di sini misalkan pada pada alkilada sederhana, ketika ketemu basa kuat natrium etoksida, dia langsung bisa membentuk produk mayor di sini 1%. Bagaimana kalau yang bentuknya di sini bentuknya dia adalah primer? Dia bisa membentuk, dia kalau dengan primer seperti ini, dia membentuk alkena ya, membentuk alkena. Jadi ada efek balancing juga. Sama kayak di sini kalau dia dalam bentuk tersier di sini. Maaf, ini yang sekunder, ini yang tersier. Jadi ketika ketemu dengan basa kuat, dia langsung bisa banyak membentuk reaksi alkenanya, membentuk produk reaksi alkena. Jadi cenderung dia membentuk alkena karena apa? Ada efek halangan sterik ya. Pokoknya di sini ada basa kuatnya. Kalau jadi gini, kalau yang eliminasi 2, intinya kalau ada basa kuat ya udah dia bisa langsung membentuk alkena gitu. Apalagi kalau dia dalam bentuknya entah itu dalam bentuk primer, sekunder, pun tersier, kalau ada basa kuat langsung bentuk alkena ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nah, bagaimana kan seperti ini? Misalkan ada alkilada sederhana ya, ketemu dengan katalis ini, tersier butil kalium di sini ya. Ini kan kamu di sini kan ini kan kalium apa? Kalium putoksida ya. Butil di sini ya.
Nah, ini kan merupakan basa kuat sekali. Nah, nukleofil ini memiliki efek steric yang besar. Nah, di sini dia bisa menghasilkan produk alkena yang lebih besar ya. Kemudian, bagaimanakah pengaruh basa dan nukleofil? Basa yang lebih kuat mendukung reaksi E2. Kalau yang nukleofil yang baik mendukung SN2. Nah, nukleofil yang baik pun juga termasuk pada basa. Tapi basa belum tentu nukleofil. Jadi kita lihat sama-sama, kita amati ya. Misalkan ada seperti ini, ada senyawa ini, dia bereaksi dengan natrium iodida. Natrium iodida. Nah, di sini kan si Br tadi digantikan oleh I. Dia mengalami reaksi substitusi apa? Substitusi nukleofilik tingkat 2 ya. Jadi di sini adalah good nukleofil tetapi basanya lemah. Nah, dia langsung bisa mengalami reaksi SN2. Bagaimana kalau katalisnya adalah natrium bikarbonat, di sini NOCH3. Jadi dia bisa mengalami dua produk, bisa membentuk seperti ini dan membentuk alkena. Nah, kenapa? Karena NaOCH3 ini dia merupakan nukleofil yang baik dan juga basa yang kuat. Kalau ini dia nukleofil yang lemah tetapi basanya kuat sehingga dia membentuk produk alkena yang lebih tinggi dibandingkan yang lain di sini ya. Jadi kalau ini sebagai kuncinya nanti, kalau nukleofilnya baik, basanya lemah, dia mengalami SN2. Kalau nukleofilnya baik, basanya juga kuat, dia ada dua pilihan. Jadi bisa membentuk substitusi maupun bisa membentuk E2. Tadi sama-sama, jadi fair ya. Kalau di sini, kalau nukleofilnya jelek, maksudnya dia buruk sekali, basanya kuat, dia lebih cenderung mengalami reaksi E2. Nah, bagaimanakah yang untuk SN1 maupun E1? Nah, di sini yang SN1 maupun E1 tidak ada kontrol rasionya. Intinya di sini harus membentuk karbokation yang stabil terlebih dahulu ya. Jadi dia ketika sudah bisa membentuk karbokation baru terjadi reaksi di sini. Nah, kalau SN1 maupun E1 basanya lemah, nukleofilnya juga jelek. Intinya dia hanya tergantung pada alkil halidanya. Harus bisa membentuk karbokation kalau yang di sini ya. Ini kesimpulannya. Satu, bagaimanakah untuk reaksi biomolekuler SN2 dan E2? Nah, di sini didukung oleh konsentrasi yang tinggi dari nukleofil yang baik dan basa yang kuat. Nah, kalau nukleofilnya baik, basanya lemah. Ini adalah contoh-contoh nukleofil yang baik di sini mendukung reaksi SN2. Kalau nukleofilnya baik, basanya juga kuat, misalkan kayak ohamin, misalkan kayak metoksi, maksudnya si alkoksi, NH2, dia mendukung reaksi SN2 dan E2. Kalau nukleofilnya buruk, basanya kuat. Nah, dia ada efek sayang seperti ini. Misalnya contohnya di sini adalah reaksi butoksida di sini, dia hanya mendukung reaksi E2 saja. Jadi ini tujuannya adalah basanya kuat, tapi ininya jelek nukleofilnya. Jadi hanya untuk E2. Nah, bagaimana kalau dilihat dari substratnya? Kalau yang aldehyda primer lebih cenderung mengalami reaksi SN2, kecuali kalau dengan ini ya, kecuali dengan yang TBU ini dia cenderung mengalami reaksi SNE2. Tapi kalau yang selain ini bisa mengalami SN2. Kalau yang sekunder bisa mengalami SN2 dan E2, tetapi banyak mengalami reaksi E2. Ingat lagi, jadi tergantung pada basanya ya. Kalau yang tersier seperti ini hanya mengalami reaksi E2. Perlu diingat, reaksi E2 tidak memandang bentuk dari alkil halida, entah itu primer, sekunder maupun tersier, yang jelas pokoknya harus ada basa kuat. Kemudian bagaimanakah yang untuk SN1 dan E1? Nah, pada reaksi ini kan tidak terjadi kehadiran nukleofil maupun basa kuat. Jadi di sini nukleofilnya udah buruk,
Basanya pun lemah, contohnya H2O, alkohol, asam karboksilat. Nah, ini substansnya. Kalau yang untuk primer, nah, dia apa tuh? Bisa mengalami SN1 dan S1, tetapi hanya mengalami penataan ulang saja. Jadi ini kita berusaha mencari karbokation yang stabil dengan cara penataan ulang. Kalau di sini yang sekunder maupun tersier bisa mengalami SN untuk S1 dapat terjadi penataan ulang. Jadi punya cari yang posisi karbokation yang stabil. Jadi yang stabil adalah posisi yang pada posisi tersier. Nah, ini orientasinya substitusi dan eliminasi. Jadi ada dua kategori. Maksudnya pertama kita bahas tentang faktor basanya versus kenukleofilan. Kemudian mengenai struktur akil halidanya. Nah, misalnya di sini, metil halida dan akil halida primer cenderung mengalami reaksi SN2. Jika bereaksi dengan E2, akil halida primer bereaksi lambat dibandingkan akil halida lain. Ya, jadi cenderung mengalami SN2. Kalau akil halida sekunder mengalami reaksi jalan manapun, tetapi SN2 dan E2 lebih lazim. Kalau yang tersier ini bisa bereaksi dengan E2 dan satu basa kuat, misalkan OH dan alkoksi di sini. Tetapi bereaksi SN1 dalam beberapa hal bereaksi E1 dengan basa lemah. Jadi perlu diingat kalau tersier ini, kalau dia dengan basa kuat, dia mengalami reaksi E2. Kalau dengan basa lemah, bisa mengalami SN1 maupun E1. Bagaimanakah dengan halida alilik maupun benzil halida? Dia mengalami substitusi yang dengan mudah, biasanya mengalami SN1 dengan nukleofil lemah dan SN2 dengan nukleofil yang agak kuat. Ini adalah rangkumannya di sini. Untuk metil dan primer, maksudnya metil ini adalah yang sederhana ya, agak ada yang sederhana tadi. Dia kalau nukleofilnya baik, dia mengalami reaksi SN2. Jadi langsung mengalami substitusi nukleofil bimolekuler ya. Kalau yang sekunder ini, dia bisa mengalami SN2 dan E2, tetapi tidak seperti ini. Kalau dia nukleofilnya baik, dia mengalami SN2 dan E2. Jadi ada dua produk, pada produk substitusi dan produk eliminasi. Kalau adanya basa kuat saja, hanya mengalami reaksi eliminasi membentuk alkena. Kalau tersier di sini, kalau nukleofilnya lemah, dia bisa mengalami SN1 dan E1 dan dia ada dua produk, ada produk substitusi maupun produk eliminasi. Kalau ada basa kuat hanya membentuk produk eliminasi saja. Ya, untuk alilik dan benzilik, jika nukleofilnya ada nukleofil, dia bisa mengalami SN1 maupun SN2. Jadi dia cenderung lebih mudah. Pokoknya terserahlah bagaimana kondisi pelarutnya di sini. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan apakah reaksi berikut ini mengalami reaksi adisi, substitusi, atau eliminasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang soal nomor 1. Nah, kalau kita amati di sini, ini adalah ada hidrokarbon ya, ada hidrokarbon di sini, ada gas bromin menghasilkan produk etil bromida dan HBr. Artinya apa? Di sini ada penggantian hidrogen dengan unsur Br ya. Jadi mengalami reaksi substitusi. Yang kedua seperti ini. Yang kedua ada CH2Cl, ini CH3ONA. Jadi ada penggantian, jadi mengalami reaksi substitusi. Yang ketiga, di sini awalnya ada ikatan tunggal ketemu dengan KUH. Ingat KUH adalah basa kuat. Dia menghasilkan produk alkena. Artinya apa? Dia mengalami reaksi eliminasi. Jangan lupa eliminasi nomor 3. Yang keempat ada metanol ketemu dengan VCl5. Nah, di sini si OH ini digantikan oleh Cl. Nah, dia mengalami reaksi substitusi. Kalau di sini nomor 5 ada ikatan rangkap di sini ketemu dengan bromin. Nah, dia langsung jadi ikatan tunggal, dia mengalami reaksi adisi. Jadi reaksi adisi itu kebalikannya dari reaksi eliminasi. Adisi adalah penambahan ya. Yang nomor 6 ada CH3COOH ketemu dengan
apa ini? Etanol, dia mengalami reaksi esterifikasi ya. Nah, jadi sini ada penggantian gugusnya. Dia juga ini mengalami reaksi substitusi juga. Jadi dari 6 soal ini yang mengalami reaksi eliminasi hanya pada soal nomor 3. Cluenya adalah dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa dituliskan di grup WhatsApp. Selamat belajar. Oh iya, ada sedikit tugas dari saya. Silakan cari dan buatlah resume mengenai aturan side step dalam produk reaksi eliminasi. Nah, silakan dipelajari di berbagai media pembelajaran. Bisa kalian cari di Google maupun di buku textbook atau sumber yang lainnya. Silakan dipelajari tentang aturan side step, kemudian kalian buat resumenya. Tugas ini dikumpulkan nanti sore ya. Jadi kalau misalkan kuliahnya jam 7:30, jadi tugasnya jam 3 sore atau apa ya, pokoknya saya kasih batasan hari Kamis ini, entah saya malam atau maghrib atau buka puasa, karena ini sangat gampang cari di Google ya, yang kalian cari. Jadi kita menggunakan media Google untuk belajar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum, selamat menjalani ibadah puasa Ramadan.